Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Gimana kabarnya para santri sekalian? Alhamdulillah, sehat ya? Ya. Walaupun dalam musim pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar. Tentunya harus mengikuti protokol pemerintah. Di antaranya harus rajin cuci tangan. Apabila keluar rumah, hendaklah memakai masker. Intinya, rajin-rajin menjaga kebersihan, baik kebersihan pakaian ataupun kebersihan badan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita membaca doa, yang mana doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Saudara Najwan. Baik, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma khujna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat lagi barokah. Baik barokah dunia, tapi lebih lagi barokah di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Muhammad Pawes, Muhammad Galen, Hadir. Najwan Elvianur, Hadir. Muhammad Ainul Fadil, Muhammad Raihan Fadlillah, Ahmad Raihan, Hadir. Muhammad Ananda Putra, Hadir. Wildan, Hadir. hadir semua ya? Alhamdulillah sehat semua, hadir semua ya. Baik, saya akan membagi kelompok menjadi dua kelompok. Jadi dua kelompok, kelompok pertama dan kelompok kedua. Jadi satu kelompok ada 4 orang. Kelompok pertama kita beri nama apa? Mau nama apa? Kelompok wudu. Kelompok wudu. Ya, oke. Jadi kelompok pertama ini namanya kelompok wudu. Kelompok dua mau nama apa? Tayamum. Ya. Kalau tidak bisa wudu, maka ditutupi dengan tayamum. Ya. Jadi kelompok pertama kelompok wudu dan kelompok kedua adalah kelompok tayamum. Baik, sudah ada kelompoknya masing-masing ya? Ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan membagikan soal pretest terlebih dahulu ya. Ini agar bisa dikerjakan. Biasa sebelum memulai materi, kita mengadakan soal pretest terlebih dahulu.
Jelas soalnya. Kalau sudah selesai bilang ya. Nah, Ya. Baik, sudah semua ya? Gampang soalnya kan. Baik, kita akan masuk ke materi, yaitu materi najis dan hadas. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu satu, menyebutkan pengertian najis dan hadas. Yang kedua, mengenal benda-benda najis. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam hadas dan menyebutkan contohnya. Baik, selanjutnya amatilah dan perhatikanlah gambar berikut. Sekarang sudah diperhatikan? Sudah ya? Dari gambar ini, gambar yang mana yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini? Yaitu antara najis dan hadas. Ada? Siapa? Siapa yang bisa tahu? Ya. Ajuan? Gambar yang mana? yang anjing meminum di wadah. Anjing yang meminum di wadah. Nah, ini termasuk materi yang gimana? Dari najis. Materi najis. Betul? Betul. Betul ya? Jadi ada anjing, ini menjilat air yang di dalam wadah. Ini termasuk
materi tentang najis. Kemudian yang lain, gambar berikutnya siapa? Adil? Ya. Gambar apa, Adil? Gambar ketiga, gambar apa? Minuman keras. Gambar minuman keras. Keras minumannya? Oh ya. Ya, ini gambar minuman keras. Betul, gambar minuman keras. Ya, minuman keras ini minuman yang memabukkan. Jadi orang bilang minuman keras, minuman yang memabukkan atau khamar. Oke. Jadi hubungan dengan materi kita apa dia? Ini termasuk najis. Betul ya? Betul. Satu orang lagi? Gambar yang terakhir siapa? Rehan? Gambar nomor 1 ya. Mengeluarkan darah di tangan. Mengeluarkan darah di tangan. Hubungan dengan materi kita? Najis. Yang najis yang mana? Darahnya. Betul ya? Betul. Oke, perhatikan lagi gambar berikutnya. Ya, oke. Ini ada gambar. Jelas gambarnya ya? Jelas. Ya. Siapa yang apa hubungannya gambar ini dengan materi kita? Siapa yang tahu? Yang belum? Ini gambar apa ini? Ya, orang buang angin ya. Orang buang angin. Gambar orang buang angin ini hubungannya dengan materi kita apa? Pawes. Apa pawes? Antara najis dan hadas termasuk? Najis dan hadas termasuk? Najis, betul? Betul atau salah? Coba yang lain dari kelompok ini ya. Hadis kecil termasuk ada. Betul ya? Jadi buang angin ini termasuk ada. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini ada gambar berikutnya. Perhatikan dengan seksama gambar ini. Ini gambar apa ini? Yuk, siapa yang tahu? Ya, siapa namanya? Galen. Lupa saya ya, Galen. Gambar orang melahirkan. Orang melahirkan. Perempuan yang jelas melahirkan ya? Ya. Nah, perempuan melahirkan. Ini namanya apa kalau perempuan setelah melahirkan itu? Ada yang tahu? Kemudian gambar selanjutnya. Ada gambar apa? Orang yang tidur. Oke. Lanjut. Ya, perhatikan slide. Tahukah kalian apa itu najis? Menurut istilah, najis adalah suatu benda yang mengotori badan atau pakaian kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian najis. Siapa yang tahu najis menurut bahasa? Ada yang tahu? Ya. Tidak tahu. Tidak tahu ya? Ada yang tahu? Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang kotor atau sesuatu yang menjijikkan. Itu menurut bahasa. Menurut istilah agama, najis yaitu suatu benda yang mengotori badan. Jadi kalau mau sholat, badan harus bersih terlebih dahulu. Jadi kalau andai kata setelah sholat dilihat badan ternyata ada darahnya, maka sholatnya tidak sah. Atau setelah sholat pas dilihat buka baju ada kotoran cecak di kantong, maka sholatnya tidak sah. Oleh sebab itu najis ini dapat menghalangi sahnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian selanjutnya apa itu hadas? Hadas adalah
menurut istilah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Jadi seseorang tadi dianggap menurut agama tidak suci. Itu artinya pengertian dari hadas. Baik, selanjutnya benda-benda najis. Apa saja benda-benda najis? Di antaranya adalah bangkai dan darah. Tahu bangkai? Tahu. Siapa yang tahu bangkai? Bangkai? Saya Ya, apa bangkai? hewan setelah mati. Ya. Siapa yang bisa menyempurnakan? Betul ya? Ya, bangkai itu binatang atau hewan yang mati tanpa disembelih. Nah, itu artinya bangkai. Itu hukumnya adalah najis. Kalau darah sudah jelas ya, sudah tahu. Kemudian anjing dan babi. Tahu sudah ya? Nah, ini juga termasuk najis. Kemudian selanjutnya muntah. Muntah makanan yang keluar dari dalam perut atau dalam pencernaan kita, keluar melalui mulut, itu namanya muntah. Itu adalah najis. Kemudian air kencing dan kotoran, artinya yang keluar dari dubur, sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur, itu adalah najis. Kemudian wadi dan mazi. Wadi dan mazi ini biasanya kalau orang yang kerja berat atau seseorang yang syahwatnya tinggi, nah itu bisa keluar ini. Ini bendanya, cairannya, ini cairannya agak licin, biasanya sebelum buang air kecil itu keluar duluan, setetes dua tetes. Namanya ini wadi atau mazi. Nah ini hukumnya najis. Kemudian selanjutnya khamar. Khamar adalah sesuatu yang memabukkan. Itu namanya khamar. Apa saja yang memabukkan disebut dengan khamar. Siapa yang bisa mencontohkan khamar? Seperti gambar tadi ada? Ada kan? Ya, Najwan? Minuman keras. Ya, minuman keras. Itu disebut khamar. Baik, selanjutnya macam-macam hadas. Yang pertama ada namanya hadas kecil. Yang kedua ada namanya hadas besar. Jadi hadas terbagi dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua Hadas besar. Ini bisa diingat ya. Kemudian selanjutnya hadas kecil. Hadas kecil, hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau dengan tayamum. Jadi hadas kecil ini bisa disucikan dengan berwudu atau dengan bertayamum. Jadi ketika seorang setelah berwudu, maka orang itu dianggap suci. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, contoh hadas kecil. Di antaranya buang air besar. Ketika seseorang setelah buang air besar, maka orang itu disebut dengan berhadas. Hadas apa? Hadas kecil. Bagaimana cara mensucikannya? Dengan cara berwudu. Paham itu ya? Baik, selanjutnya buang air kecil atau apa? Kencing. Ya. Kemudian selanjutnya buang angin atau ya. Jadi buang angin atau kentut itu termasuk juga orang yang berhadas kecil. Kemudian selanjutnya bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Jadi laki-laki dan perempuan apabila bersentuhan, bersalaman, nah tanpa alas ya,
yang bukan mahramnya, bukan adiknya, bukan kakaknya, bukan ibunya, kalau bersentuhan maka hukumnya dia berhadas kecil. Tapi kalau bersentuhannya ada alas, kena baju seperti ini, maka tidak berhadas. Paham ya? Oke, selanjutnya tidur nyenyak dalam posisi miring atau tanpa tetapnya pinggul di lantai. Jadi kalau orang tidur nyenyak telentang begini, seperti gambar yang sudah kita saksikan tadi, itu juga maka seseorang tadi berhadas kecil. Kalau tidurnya duduk, nah gimana? Ketika orang sholat Jumat mendengarkan khutbah, duduk tidur, ini gimana? Termasuk berhadas atau enggak? Tidak. Jadi yang maksud kategori di sini berhadas kecil adalah seseorang yang tidurnya dan terlentang dia. Bisa dipaham ya? Lanjut, hadas besar. Hadas besar, hadas yang dapat disucikan dengan cara mandi. Dengan cara apa, mandi. Mandinya disebut mandi junub atau mandi janabah atau mandi hadas besar. Jadi orang bilang mandi janabah betul, orang bilang mandi hadas besar oke, orang bilang mandi junub juga oke. Yang jelas dia mandi hadas besar. Contoh orang yang berhadas besar diantaranya adalah berkumpulnya suami istri, ya, atau berhubungan badan antara suami dan istri. Jadi seseorang perempuan dan laki-laki yang sudah ada ikatan pernikahan, nah, berhubungan badan atau bersetubuh, maka baik istri ataupun suami dia berhadas besar, maka wajib dia mandi hadas besar. Kemudian selanjutnya meninggal dunia wajib dimandikan. Kemudian selanjutnya keluar air mani, baik sengaja ataupun tidak disengaja, wajib juga mandi. Bisa dipaham ya? Oke, selanjutnya haid dan nifas. Nah, ini khusus bagi perempuan. Haid dan nifas. Nifas siapa yang tahu? Ya, haid dan nifas. Nifas adalah seorang perempuan yang telah melahirkan. Itu disebut dengan nifas. Kalau haid itu biasanya seorang perempuan yang tiap bulan keluar darah dari kubulnya, itu tiap bulan datang, itu namanya haid. Kadang 6 hari sampai 7 hari, kadang paling lama 15 hari. Cuma kebiasaannya 6 hari sampai 7 hari. Nah itu haid. Kalau nifas itu kebiasaannya 40 hari. Baik, selanjutnya kita akan mengadakan diskusi, ya. Dan sebab itu ini ada tugas, perhatikan tugasnya. Nah, ini didiskusikan antara kelompok kalian, kemudian dicatat di kertas ini. Bisa dipaham ya? Ya, silahkan mendiskusikan di kelompoknya masing-masing. Tulis nama kelompoknya tadi ya, kelompok dan ayamu.
Kemudian tulis nama siapa-siapa saja yang ada di kelompok ibu dan siapa-siapa saja yang berada di kelompok ayah. Nama kelompoknya ya. Iya, Pak. Ya, kalian bisa berdiskusi antara satu dengan yang lainnya bersama teman satu kelompoknya. Iya, besar. Panas kecil. Cari contoh yang selain dari slide tadi ya.
Ya, Orang tertidur di lintang. Iya. Sudah. Kelompok ayam. Kelompok musuh sudah? Selesaikan ya. Ada besar di keberadaan Sudah semua ya? Sekarang kalian presentasikan ya, dari masing-masing kelompok maju satu orang untuk mempresentasikan. Yang lain tolong didengarkan dan diperhatikan. Jadi paham ya?
najis karena kotoran burung itu menempel di sela-sela kaki dengan cara mensucikannya yaitu berwudu ataupun tayamum. Yang kedua, kotoran bayi karena kotoran bayi termasuk najis. Cara membersihkannya adalah dengan menggunakan air, batu, dan lain-lain. Ya. Kemudian Orang gila kalau tidak waras, dikarenakan orang tersebut berada subur, dan cara mensucikannya adalah mandi junub atau janabah. ya, sudah ya? Baik, untuk kelompok berikutnya. Baik, untuk kelompok tayamum agar bisa menanggapi presentasi dari kelompok berwudu. Silakan. Siapa? Ingin menanggapi Nama siapa? Bildan. Ya, Jelaskan kenapa kotoran burung itu disebut najis. ya, kenapa kotoran burung itu termasuk najis? Ya, oke, bagi kelompok wudu bisa dijawab. Ya, Karena kotoran burung tersebut termasuk benda yang kotor yang menempel di badan atau pakaian. gitu ya. Ya. Ya, jadi kotoran burung itu adalah termasuk sesuatu yang kotor yang bisa menyebabkan tidak sahnya ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk Najis. Oke. Baik, kemudian dari kelompok tayamum bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa? Ya, maju, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok tayamum. Nama Bildan, Ananda, Aan, Rehan. 1. Najis. Karena najis tersebut tersebar pada sela-sela kakinya dan harus dibersihkan dengan cara berwudu. 2. Kotoran kucing. 3. Ada sikil, contohnya yaitu pingsan karena sama seperti orang yang tidur dengan keadaan terbenam. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, bagi kelompok wudu ada yang bisa menanggapi? Ya, untuk kelompok berwudu setelah presentasi dari kelompok tayamum ada yang bisa menanggapi? Ya, Adil, gimana? Jelaskan mengapa kotoran kucing tersebut termasuk najis. Coba diulang. Kenapa? Jelaskan. Mengapa kotoran kucing itu termasuk najis? Ya, jelaskan kenapa kok kotoran kucing itu termasuk najis. Oke, bisa menjelaskan? Kalau tidak dibantu oleh teman kelompoknya, siapa? Ya, Karena dapat membatalkan wudu bila terkena. karena dapat membatalkan wudu apabila terkena kotoran kucing. Gimana? Tanggapan, ada yang menanggapi lagi selainnya? Rehan? Ya, ini? Gak ada. Jadi kotoran kucing itu adalah termasuk najis, tetapi tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau sholat, setelah sholat melihat ada kotoran kucing terkena di badan atau di pakaian, maka sholatnya tidak sah, tetapi tidak membatalkan wudu. Ketika sudah berwudu terkena kotoran kucing, terkena najis, cukup dicuci sampai hilang rasa, warna, dan baunya. Begitu, paham ya? Ya, silakan duduk dari kelompok tayamum. Baik, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu adalah tentang pengertian najis.
Siapa yang masih ingat pengertian najis? Ada yang ingat? Pengertian najis adalah Fadil. Najis adalah sesuatu. Ya, silakan Rizwan. Benda yang mengotori badan, Pak. Ya, pengertian najis benda yang mengotori badan. Sempurnanya adalah najis adalah sesuatu atau benda yang bisa mengotori badan atau pakaian yang dapat menyebabkan tidak sahnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu ya, pengertian najis. Kemudian pengertian hadas. Siapa yang ingat? Ya, Fadil. Keadaan sesuatu tidak suci. Ya, keadaan seseorang tidak suci menurut agama. Itu pengertian hadas. Kemudian benda-benda najis. Nah, siapa yang bisa menyebutkan benda-benda najis? Ya, Aan. Darah. Darah. Ya, selain darah ada lagi? Rehan? Air? Air kencing. Ya, oke. Termasuk najis. Kemudian Bangkai. bangkai. Ya, oke, bangkai. Apa itu bangkai? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat tadi? Bangkai? Ya, Fadil. Hewan yang mati tanpa disembelih. Itu juga termasuk najis. Kemudian benda-benda najis yang lainnya? Ada lagi? Komar. Sesuatu yang memabukkan juga termasuk najis. Oke, kemudian lanjutnya macam-macam hadas. Siapa yang masih ingat? Hadas terbagi dua. Angkat tangan. Rehan. Kecil dan hadas besar. Ya, hadas terbagi dua. Ada namanya hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana cara mensucikan hadas kecil? Ya, Berwudu dan bertayamum. ya berwudu dengan bertayamum. Kemudian hadas besar mensucikannya. Ya, Fadil. Hadas dapat disucikan dengan cara mandi. Dengan cara mandi. Oke. Ya, mandi disebut mandi apa? Ikannya? Mandi. Mandi junub. Ya, orang bilang mandi junub, oke. Mandi hadas besar juga oke. Mandi janabat juga oke. Kemudian contoh hadas. Contoh hadas kecil. Ya, siapa? Hadas kecil? Yang bisa? Dari kelompok tayamum? Satu, Rehan? Kentut. Buang angin ya. Kemudian dari kelompok wudu termasuk hadas kecil, ya, buang air kecil. Kemudian contoh hadas besar, ya, nifas. Kemudian dari kelompok wudu apa? Keluar air? Oh, air. Kira keluar air mani juga termasuk hadas besar. Next, selanjutnya kita akan mengadakan soal tes akhir ya. Kemudian penilaian antar teman. Nanti kamu bisa menilai teman sekelompokmu bagaimana. Kemudian penilaian sikap diri. Baik ya? Ini misi.
Tiga lembar kasih nama semua ya. Nama sendiri. Di atasnya. Ya, oke, sudah semua ya? Ya Pak. Sudah ya? Ya. Ya, oke. Bisa dikumpul? Berarti sudah semua ini ya? Selanjutnya saya akan memberikan tugas di rumah. Ini tugasnya. Jelaskan pengertian najis, jelaskan pengertian hadas menurut istilah, jelaskan contoh benda-benda najis di sekitar kita, jelaskan macam hadas dan hal-hal yang menyebabkan seseorang disebut dengan berhadas. Yang mana tugas ini kalian kerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan atau pertemuan selagi akan datang. Bisa dipaham ya? Bisa. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi